masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Di era tahun 80 sampai 90-an, lagu Tain Sendiri ciptaan Panca Pendaah memang merupakan salah satu lagu terhits di zamannya. Dan tak bisa dinafikan jika Dian Piscesa yang tampil sebagai sang penyanyi ikut menjadi sangat terkenal di era tersebut karena lagu yang dibawakannya. Kini, setelah 40 tahun lagu tersebut diciptakan, lagu dan sosok sang penyanyi masih dikenal dan melegenda. Dian Piscesa yang kini sudah berusia 64 tahun mengaku masih kerap menerima job penyanyi, tidak hanya di Jakarta, melainkan sampai ke daerah-daerah. Tapi khusus kepada tim Insert, terungkap alasan Dian Piscesa sempat 15 tahun lamanya vakum menyanyi karena didera oleh sakit ganas yang datang secara bertubi-tubi. Kalau sakit saya memang sebetulnya dari 82 itu saya sudah sakit. Cuman memang saya nggak mau mengekspos, dan bahkan keluarga juga saya nggak kasih tahu. Jadi saya lebih berobat sendiri. Terus waktu itu 82 itu akhirnya saya berobat di Surabaya, ditirah istilahnya ya. Ya udahlah, ditirah. Jadi bolak-balik Jakarta Surabaya. Dalam keadaan sakit kanker yang mendera tubuhnya, Dian Piscesa mengandung salah seorang buah hatinya di tahun 1989, sehingga dokter pun tidak menyarankan untuk menjaga kehamilan sampai melahirkan. Tapi karena percaya pada kuasa Allah, Dian Piscesa rela menanggung akibatnya tanpa harus memilih opsi terburuk untuk gugurkan kandungan. Tiba-tiba tahun berapa ya? Ketahuannya sih 89 waktu saya hamil anak kedua. Jadi waktu hamil tuh udah mulai udah banyak banget masalah kesehatannya terganggu sampai hampir gagal gitu kan, karena dokter mengharuskan saya harus nggak boleh hamil karena ada sesuatu. Tapi saya bilang udah kadung orang, ngapain gitu kan, mesti ngegugurin gitu kan, terserah Tuhan aja mau saya yang mati atau itu kan, kalau Tuhan menghendaki beda, udah saya semua pasrahin Tuhan aja. Setelah melahirkan, satu demi satu penyakit ganas lainnya pun bermunculan. Tahun 1994, dianjurkan dokter untuk memasang ring di jantung. Namun Dian Piscesa lagi-lagi memilih untuk menyembuhkan sakit jantung dengan berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Kemudian di tahun 2002, 1 tahun sebelum perceraiannya dengan Waskito, sang mantan suami, Dian Piscesa kembali divonis dokter di Singapura menderita sakit kanker. Ada saya divonis CA, cancer. Itu di Singapura. Divonis, itu CA-nya memang waktu itu dokter juga bingung sampai 700 waktu itu. Golongan apa tuh, pokoknya saya udah nggak mau tahu, dia nggak mau ingat pokoknya. 2002 saya diterpa lagi masalah ujian yang luar biasa berat. Itu saya bisa naik lagi, dan sampai saat ini baik-baik aja. Kunci dari ketenangan seorang Dian Piscesa melawan semua sakit di dalam tubuhnya adalah menjaga pikiran tetap positif, menjaga pola hidup sehat, dan ternyata sumber penyemangatnya adalah anak-anak tercinta. Keluarga buat saya itu nomor satu. Ya, jadi nomor satu Tuhan tetap. Jadi istilahnya setelah itu tuh keluarga tuh penting sekali. Jadi penyemangat di mana saya harus semangat bekerja, jadi semangat untuk sehat, semangat itu tuh karena mereka. Penyanyi senior yang sudah memutuskan untuk istiqomah mengenakan hijab di masa-masa sakitnya ini pun lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Salah satunya adalah menyiapkan mushola pribadi di rumah, tempat ia mengaji dan sholat tahajud di setiap malam. Bukan mushola sih, ini tempat sembahyang aja. Kebetulan kalau ada mushola itu, kalau ada khusus ya, maksudnya tempat sembahyang khusus itu kan ibadahnya tuh lebih nggak terganggu gitu.
Jadi ibadahnya tuh lebih nggak terganggu, lebih khusyuk. Kadang-kadang kan bangun jam 3 gitu kan, setengah 4, terus bisa ngaji, apa tuh nggak terganggu lah. Kalau kita di kamar atau apa, kadang-kadang ya ntar ngelihat itulah, ngelihat inilah. Kalau di sini, kalau apa ya, beda gitu loh. Sembahyang di kamar yang bukan tempat sembahyang khusus kayak musola, sama di tempat yang khusus gitu, rasanya tuh beda. Di musola pribadi inilah Dian kerap mencurahkan seluruh isi hati dan beban penderitaannya dalam doa yang khusyuk di setiap harinya. Kalau ini karena saya suka kan meditasi, tapi meditasinya bukan kayak meditasi Bali atau yang gimana. Jadi saya meditasi diam, tapi saya putar ayat suci yang kencang. Saya diam dan saya membacanya di dalam hati. Jadi meditasinya seperti itu. Sementara itu, sadar bahwa Tuhan dapat memanggilnya kapanpun, Dian Piscesa pun telah menyiapkan kain kafan di rumah. 10 tahun belakangan, perbuatan amal kepada orang-orang yang berkekurangan pun semakin ditingkatkan. Ditambah lagi dengan sebuah masjid yang telah dibangun khusus oleh Dian Piscesa di kota Bandung. 10 tahun ini saya sudah punya kain kafan. Iya, kain kafan apa. Jadi kalau kain kafan itu di rumah di sini sama di Bandung. Karena kalau saya meninggal di sini berarti saya udah siap kain kafan itu. Dan kenapa sih? Karena itu juga sebuah pengingat bahwa kapan aja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kalau Tuhan sudah menghentikan tugas kita di dunia dan saya sudah tidak punya lagi tugas dari Tuhan, udah selesai gitu.